Pemirsa, di Brebes, Jawa Tengah, operator sekolah yang hendak memasukkan data peserta proses pendaftaran peserta didik baru online 2024 mengalami kendala. Kendala ini diduga lantaran terjadinya perpindahan server milik Telkom ke server pusat data dan informasi milik Kemendikbudristek imbas gangguan pada pusat data nasional. Dan perpindahan server itu pun menyebabkan tersendatnya proses verifikasi PPDB. Apalagi sosialisasi yang diterima oleh para operator sekolah sangat berdekatan dengan waktu pendaftaran. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Losari Brebes, Budi Wahyono membenarkan terjadinya kendala berupa ketersendatan akses internet yang dialami di sekolah yang dipimpinnya. Disampaikannya dari 310 pendaftar yang masuk pada hari pertama, baru 17 pendaftar calon peserta didik yang sudah bisa terverifikasi. Dan memasuki gelombang kedua pendaftaran peserta didik baru 2024. Apa saja ragam laporan yang Ombudsman sudah jaring saat ini? Kita akan bahas lengkapnya bersama Ketua Ombudsman Republik Indonesia, ada Muhammad Najih. Pak Najih, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Valen, terima kasih Pak Najih. diberi kesempatan untuk bisa. Oke. Iya. Pak Najih, terkini Pak, berapa sebenarnya jumlah aduan yang masuk ke Ombudsman terkait dengan PPDB 2024 ini? Secara agregat, secara nasional itu ada kurang lebih 750 laporan, Mbak. Ragam laporannya apa saja Pak kategorisasinya? Iya, kategorisasinya dalam konteks ombudsman itu kita sebut sebagai dugaan maladministrasi. Yang paling tinggi adalah penyimpangan prosedur, itu kurang lebih 44%. Kemudian tidak memberikan pelayanan, itu 37%. Kemudian penundaan berlarut ada 10%, dan yang keempat yang tertinggi adalah permintaan imbalan, itu ada 9%. Berarti yang paling tinggi tadi adalah 44% tidak melakukan proses administrasi ya Pak ya. Itu mengapa bisa Iya, terjadi Pak setelah diteliti lagi oleh Ombudsman? Setelah kita lakukan verifikasi, penyimpangan prosedur itu tentu berkaitan dengan standar yang telah ditetapkan di dalam peraturan Kementerian Pendidikan, yaitu Permendikbudristek nomor 47 tahun 2003 tentang standar pengelolaan dan pendidikan jenjang pendidikan menengah, ya, yang diantaranya misalnya berkaitan dengan persyaratan administrasi, kemudian berkaitan dengan zonasi, keterangan penduduk, kemudian akta kelahiran, dan yang lain-lain. Baik. Pak Najih, menurut Anda kalau seandainya kita menemukan masyarakat, ada 44% ya Pak dari total laporan semuanya terjadi penyimpangan prosedural. Menurut Anda apakah karena ini pengawasannya yang kurang? Iya, jadi sebagaimana yang sudah kita rekomendasikan sejak beberapa tahun yang lalu, tahun 2021, tahun 2022, bahwa persoalan implementasi regulasi itu sangat belum banyak diikuti atau dipatuhi. Itu dikarenakan karena tidak konsistennya siapa yang melakukan pengawasan. Secara internal mestinya itu di tingkat dinas, misalnya kalau di daerah, baik itu di tingkat provinsi atau kabupaten, itu harusnya dilibatkan. Demikian juga pihak-pihak penegak hukum, misalnya kepolisian ataupun penegak hukum yang berkaitan. Ya, keterlibatan aparat penegak hukum itu diperlukan untuk konteks memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses penyelenggaraan PPDB ini betul-betul mematuhi aturan regulasi yang telah ditetapkan, baik itu mengenai standar persyaratan untuk mengikuti pendidikan, mendaftar, maupun standar kuota yang ditetapkan untuk pemenuhan kuota
apa namanya penyelenggara, Baik, misalnya setiap sekolah itu ada kuotanya yang itu Mhm. mestinya harus dipatuhi. Baik. Nah, Jadi ketidakpatuhan terhadap standar prosedur yang telah ditetapkan di dalam Permendikti nomor 47 tahun 23 itu memberikan ruang baik. terjadinya penyimpangan prosedur tadi. Baik, jadi karena tidak taat kepada aturan yang sudah ada dan Anda tadi juga sempat menyinggung soal ini juga harusnya ada aparat penegak hukum, kemudian yang ada di taraf daerah ini juga harus ambil andil di dalam implementasi hal ini. Nah, Pak Naji, pemirsa, kemarin juga beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo juga sempat menyampaikan pernyataan terkait dengan PPDB ini. Kita akan simak pemirsa berikut ini. Oke Pak, gimana Pak komentar kita Pak terkait PPDB? PPDB masalah zonasi Pak. Gimana Pak tanggapan kita terkait PPDB yang masalahnya ini setiap tahun seperti itu semua Pak? Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten maupun provinsi, ada semuanya. Jadi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan. Anak-anak kita harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya. Bahwa masalah kecil-kecil banyak di lapangan, yaitu persoalannya bupati, persoalannya wali kota, persoalannya gubernur. Jangan semuanya ke presiden. Ya. Kalau menurut Presiden, persoalannya wali kota, persoalannya bupati, gubernur, Pak Najih, kalau kita merujuk pada statement Presiden tadi, ada kesan sebenarnya problem pendidikan tahunan ini yang berulang setiap tahun belum mampu diatasi oleh Pemprov daerah. Apa masukan dari Ombudsman? Iya, setiap tahun kita itu selalu melakukan penerimaan pengaduan dan hasilnya selalu kita sampaikan ke pemerintahan tingkat daerah maupun Kementerian Pendidikan. Di antara yang menurut Ombudsman belum menjadi perhatian itu adalah tata kelola di dalam mekanisme keluhan publik terkait dengan masalah PPDB ini. Jadi kalau ada keluhan itu tidak ditangani dengan cepat misalnya. Kemudian tidak ada perencanaan ya. Perencanaan kenapa selalu berulang? Itu karena tidak ada perencanaan sebelumnya. Bagaimana strategi menghadapi PPDB itu disiapkan seharusnya setahun sebelumnya. Sehingga tidak terjadi apa namanya persoalan-persoalan yang terus berulang gitu ya. Kemudian tidak ada pengaturan yang jelas tentang pembagian kewenangan dalam pengawasan baik itu di tingkat pusat maupun di daerah gitu. Kalau di tingkat kabupaten kota dinas merasa, loh saya kan tidak mengawasi di SMA, saya hanya mengawasi di tingkat SD, SMP. Di tingkat provinsi dia tidak punya tangan-tangan di tingkat kota dan kabupaten. Maka tadi yang saya sebutkan ini keterlibatan semua penanggung jawab stakeholder di bidang pendidikan ini harus turun, tidak boleh kemudian melepas tangan karena urusan SMA itu urusan provinsi, urusan perguruan tinggi, urusan kementerian misalnya. Ini selalu terjadi apa namanya ego sektoral yang membuat kemudian persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak harus menjadi masalah kemudian menimbulkan masalah. Tidak ada koordinasi menurut saya. Baik, jadi kurang koordinasi, kemudian pengawasannya juga bingung siapa yang mau melakukan Iya. pengawasan di unit-unit tertentu. Tapi Pak Naji, kalau kita lihat kan biasanya pada saat mau masuk ke sekolah yang dipikirkan adalah prestasinya, nilai siswanya bagaimana. Kalau sekarang kan ada tambahannya lagi terkait dengan zonasi, masuk atau tidak, bisa terverifikasi atau tidak. Menurut Anda dengan banyaknya syarat dan kriteria saat ini, ditambah dengan kita harus memperhatikan apakah penyelenggaraan PPDB objektif, transparan, akuntabel ini sudah terjadi atau belum, apa yang bisa dilakukan untuk langkah awal supaya tahun depan bisa lebih baik lagi, Pak Naji? Ya, menurut saya dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh Ombudsman sebagai pengawas eksternal ya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pertama yang harus dilakukan adalah penyempurnaan regulasi dan tidak perlu terlalu banyak ya untuk jenis apa namanya jalur ya. Kalau jalur zonasi ya gunakan saja jalur zonasi. Kemudian afirmasi ataupun pindah orang tua ini kemudian membuat tindakan-tindakan masyarakat yang tadi dibantu lewat calo, dibantu lewat dokumen pemalsuan dokumen. Kalau
kita lihat apa yang pernah dirilis oleh sebuah media massa itu tentang apa namanya ketidakpatuhan pada regulasi itu, sekolah yang tidak sesuai ketentuan itu kan hampir tiap provinsi itu ada. Bahkan ada provinsi yang ketidakpatuhan pada regulasi itu persentasenya di setiap sekolah di angka di atas 17% misalnya, 13%, bahkan ada yang lebih tinggi dari itu. Nah, ini akan menggambarkan bahwa apa namanya jalur itu bermasalah. Maka perlu kita tinjau kembali jalur-jalur yang potensi menimbulkan penyimpangan atau ketidakpatuhan pada regulasi itu harus kemudian semakin kita kurangi dengan melakukan koordinasi pada setiap persiapan. Menurut saya harusnya ketika selesai PPDB hari itu juga diadakan evaluasi, kemudian dilakukan penyempurnaan. Baik, jadi masukan dari Ombudsman adalah jalur-jalur yang berpotensi terjadinya penyimpangan harusnya dikurangi untuk tahun depan. Terima kasih Pak Muhammad Naji, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.